Aku nggak ngambil berarti bukannya nggak mau kan? Karena kenyang. Ya. Terus kenapa itu harus celaka? Logisnya di mana? Wedang kopi. Masa kecilmu seperti apa dulu? Di tempatmu itu? Senang. Apa yang kamu lakukan? Ya, kegiatan Permainan anak pada umumnya. ngapain aja? Main. Terus manjat pohon gitu? Ya, Bisa? bisa. Mandi Oh. di sungai. Kalau kami bilangnya beranyut dari hulu, kami bilangnya kan hulu. Terus kita ngalir aja kayak air ngalir. Nah, itu mandi sungai kayak gitu. Terus Cewek nanti loh, jalan kamu lagi. cewek loh Nas, kamu cewek loh. Iya, Tapi kayak gitu. iya, Oh, listrik sudah ada. sudah. Tapi malam aja. Kalau di tempatku ya Mas. Mhm. Kalau di Sintang udah siang malam. Oke. Tapi kalau di tempatku hanya malam sama tanggal merah. Contohnya kayak hari Minggu. Itu pun nyalanya dari setengah 9 sampai jam 2. Oh, malam Kalau malam dari Full. setengah 6 sampai pagi. sampai jam setengah 6 lagi. Biasanya kayak gitu. Harus digilir gitu ya listriknya ya. Ya. Oh. Karena kan ya seperti yang saya katakan di awal, jalannya itu untuk membawa ya Ya, oke lah kita tahu lah ya. kebutuhan untuk listrik PLN itu kan harus dibawa dari kota. Nah, ngelewati perjalanan itu nggak mudah. Oke. Tapi Kami itu yang membuat luar biasanya Indonesia kan. Ya. Warna-warninya itu gitu. Aku punya satu pertanyaan lagi, Nas. Kalau kita ngomong Dayak itu kan memang kental dengan hal-hal Ya. yang mistis, Mistis. ya kan. Ya. Aku pernah dengar cerita kalau misalkan kita datang ke rumahnya orang Dayak Ya. atau kita bertamu atau ketemu di mana, ditawarin minum atau tawarin sesuatu, kita nolak, aku nggak mau gitu ya. Itu kena celaka. Itu bener gak? Benar. Itu apa namanya? Kalau kami bilangnya itu posek male kayak gitu. Posek male. Ya. Posek male itu apa? Posek male itu icip-icip kayak gitu, Mas. Oh, icip-icip. Itu Ya. kalau bahasa sananya posek male. Ya. Oke. Biasanya kita bilang posek dulu. Misalnya kita mau pergi nih, Mas. Orang tua kita nawarin, "Ini makan dulu." Nah, kalau udah dibilang makan dulu, harus balik itu ambil nasi walaupun hanya 1 biji. Nasinya itu tetap harus kita ambil ataupun kita nyentuh piringnya. Pokoknya yang ditawari harus kita posek kayak gitu. Nah, kalau kita aku belum ngeh itu. Maksudnya kita posek itu contoh-contoh nih aku kasihan minum. Contoh. minum ini kan. Oke. Ini minum Ini kayak minum gitu. aja, kasihan. Itu kebalikan. Minum. Oke, Nah, ini minum. Ha. Kita harus ambil gitu. Apapun yang diberikan harus diambil. Coba. Ini ada minum misalnya. Harus ambil gini. Ya, Ini namanya posek. enggak. Lain lagi. Misalnya kalau aku nawari makan. Loh, apa bedanya makan sama minum? Beda, Mas. Karena minum ini kan air putih biasa. Maksudnya ya kalau minum efeknya enggak terlalu, Mas. Cuma minum kayak gitu. Tapi lain halnya kalau minum air putih sama air kopi. Kopi ini lain lagi. Kopi kalau orang Dayak bilangnya kempunan. Kalau kita kecelakaan pasti dibilang udah disuruh tadi posek kopi, dia nggak mau. Itu dia kalau kecelakaan itu namanya gara-gara dia kempunan. Kena efek dari itu. Iya, efek dari itu namanya. Kembali kempunan. lagi. Aku mbok kasih. Ini berarti harus tak ambil. Harus ambil. Dan harus diminum gini. Iya. Diminum. Ini berarti namanya bukan posek. Bukan. Kalau posek itu yang seperti apa? Icip-icip. Icip-icip. Posek itu lebih ke makanan kayak gitu, Mas. Oh. Makanan. Berarti ini gini. Kalau dikasih makanan minuman kita wajib posek ya. Wajib. Kalau kita nggak mau makan, itu kita wajib posek. Nggak boleh enggak. Kayak Oke, gitu. wajib ya, walaupun Wajib. hanya seicrit. Walaupun hanya kecil aja.
nyentuh piringnya pun nggak apa-apa. Dan itu berlaku antara anak dan orang tua? Ya, semua orang. Maksudnya bukan orang lain ya? Bukan Bukan. hanya orang lain ya? Bukan hanya keluarga orang lain. pun harus seperti itu? Keluarga pun harus seperti itu. Oh. Misalnya saya sendiri nih, Hmm. saya nyebut, tadi saya mau kopi. Terus saya pergi. Kalau saya pergi, ada sesuatu hal yang terjadi sama saya, itu namanya saya kempunan. Efek dari perbuatanmu itu tadi? Iya, saya Oke. nyebut kopi. Nah, kalau di orang Dayak itu Mas, kalau di khususnya daerahku ya, Oh. kopi, beras ketan, Heeh. itu nggak boleh. Sama nasi, itu yang paling pantang. Kalau kamu nyebut harus kamu makan, nggak boleh nggak. Itu budaya sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang. Masih Sampai ada? saya bawa ke Jawa sini. Kalau ada misal teman-teman yang Jawa, kalau misalnya kita masih makan nih, mereka lewat mau pergi, posek dulu kan. Kami memberlakukan itu untuk teman-teman yang di kampus, satu rumah kayak gitu, tetap harus posek. Ndak pun dia pergi kemana-mana, kalau misalnya ditawari, ini posek dulu, misalnya saya sebut itu Mbak Vi gitu ya, Mbak Vi, posek dulu Mbak, harus ambil, Harus nyicip ya? ya harus ngicip. Oke. Kalau kamu mau ya syukur, tapi kalau kamu nggak mau harus icip kayak gitu. Iya iya iya. Terus gini, apa yang membuat celaka secara logis ya? Iya. Kalau aku nggak aku kan kenyang. Ya. Kenyang kan berarti aku nggak ngambil, berarti bukannya nggak mau kan? Karena kenyang. Ya. Terus kenapa itu harus celaka? Logisnya di mana? Kan itu udah kebudayaan turun temurun dari dulu. Kalau nenek moyang gitu loh Mas. Kalau kita pergi kemana-mana harus icip. Walaupun dipikirkan secara logika ya Mas, kecelakaan misalnya kalau kecelakaan, ya kalau dia jatuh ya karena ada apa, misalnya batu kayak Nah, gitu. Ada orang di depan, nyelonong. ya nyelonong, nyelip apa segala. Kalau kecelakaan ya karena tabrakan gitu kan. Kayak gitu dipikir secara logika. Logikanya Kalau kita kan mikir itu. secara logika. Tapi karena kita masih ibaratnya Kental dengan kebudayaan. ya kebudayaannya, ya udah kita ngikuti tradisi kebudayaan yang turun temurun itu. Masih sampai sekarang. Kalau pose itu masih sampai sekarang. Masih ada ya? Masih. Semua orang Dayak. Semua orang Dayak, bukan hanya di Kalimantan Barat, semua orang yang ada di Pulau Kalimantan kayak gitu. Oh, kamu pernah nggak merasakan apa namanya? Melanggar Tempunan. itu akhirnya tempunan. Apa tempunan? Kempunan. Tempunan. Pernah nggak kamu? Ya. Kalau saya sih enggak Mas, karena kalau enggak ambil pasti diteriakin, Gitu ya. Anas gitu. Oh. Nah, tapi pernah kejadian saudara sepupu itu Mas. Nah, dia pergi Oke. ke hutan, tapi sebelum dia pergi, dia ngomong dia mau kopi. Oke. Aku pengen kopi, tapi nggak dia buat kopi itu, nggak dia minum, nggak dia buat lah karena belum dibuat Cepet-cepet kan. gitu ya. Terus dia main ketapel sama temannya, Heeh. main ketapel ke hutan. Pulang dari hutan dia masih sehat, tapi setelah dia sampai rumah, tangan kakinya nggak bisa digerak. Wow. Mati total, kayak stroke. Kayak stroke. Nah, kayak gitu. Terus apa Tapi ya? dia nggak stroke. Tapi nggak stroke. Pas dilihat ke orang pintar gitu, dukun. Kalau bahasa kami bilangnya salah kaki jarinya. Salah kaki jarinya. Karena dia nyebut kopi nggak dia minum, nggak dia buat. Nah, kayak gitu. Terus apa yang terjadi? Bisa disembuhkan tapi? Bisa. Kalau itu bisa. Masih bisa. Tapi ya. Caranya? harus melalui orang pintar juga. Oh, ada Kayak- ritualnya berarti ya? Ada ritual adatnya itu Mas. Entah kita beri sesajen sama makhluk itu. Makhluk yang ada di tempat dia pergi main ketapel itu. Si. Kamu bilang makhluk. Ya. Berarti pose ini itu ada hubungannya dengan makhluk itu dong? Kalau Atau itu hutan, karena Mas. efek lokasi aja? Efek lokasi. Oh, efek lokasi ya. Ya. Berarti itu bukan efek untuk
kita menolak itu bukan ya? Itu bukan semuanya karena efek makhluk halus Menolak, bukan ya? bukan. Oh. oke, Tapi oke. tergantung yang kita kunjungi. Misalnya kita nih nggak pose, tapi pergi ke hutan. Nah kan di hutan pasti ada kan. Nah pasti makhluk itu. Nah tapi kalau kita di jalan itu ya karena jalanan. Nah kayak gitu. Dayak ada yang muslim juga? Ada. Nah, kalau lebaran terus gimana itu? Kalau lebaran kan pasti budayanya sama toh, kita ke Ya. sana ke kerabat, ke Ya. tetangga, keluarga, dan itu semua banyak makanan. Apakah juga harus makan juga di situ? Makan mas. Terus perutnya gimana? Nah, cara mengkondisikan perut gimana? Ya kan Nas? kita nih datang nih ke rumah saudara atau teman lah. Ha-ha. Ya ambil sedikit buat icip-icip katanya. Kalau orang sini bilang icip-icip. Icip-icip. Nah, itu namanya pose. Yang penting kita ambil makanan itu, Mas. Jangan enggak. Biasanya takutnya tuan rumah tersinggung kayak gitu. Oh, berarti menggugurkan kewajiban istilahnya. Ya, Oh, oke. Itu secara budaya. ya. Tapi kalau misalkan kita ngomong secara logis, itu kan sebenarnya masuk enggak kalau itu adalah bentuk penghargaan kepada yang memberi? Ya, kalau kita bicarakan secara logis karena orang sudah menyediakan. Jadi kita harus makan kayak gitu. Ibaratnya menghargai usaha dari tuan rumah kayak gitu. Itu kalau logisnya ya Mas. Karena kita di sana lebih kentalnya ke budaya, ya udah logis ya dikaitkan dengan budaya kayak gitu. Oh, gitu ya. Berarti lebih kental budayanya ya. Ya, Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi logisnya masuk akal. masuk akal. Karena kan menghargai tuan rumah yang sudah susah payah menyediakan kayak gitu. Oh, oke. Siap. Pose apa? Pose Pose male. male. Pose male. Berarti kalau nanti aku ke rumahmu, aku harus gitu ya? Ya, icip-icip gitu. Icip-icip ya. Pose male. Oke. Kalau ini Nas, efek yang ditimbulkan kalau kita melanggar itu seheboh apa? Kalau tadi menyakiti kan hilang akan ini itu. Kalau melanggar ini Lebih ke kayak kecelakaan kayak gitu. Kecelakaan dalam artian ya kayak tadi yang saya bicarakan sepupu saya itu karena dia melanggar kaki jarinya salah karena dia nggak pose. Karena dia ke hutan kan. Nanti kalau misalnya di jalanan atau pergi, kalau kita jalan kaki misalnya kesandung jatuh. Nah, kalau goro-goro ini. kalau pikir logisnya kan ini loh kesandung batu atau jalan kayak gitu kan. Tapi kan karena kita di sana lebih kental ke budaya. Oh, ini gara-gara kamu tadi nggak pose ini. Pasti kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya. Oke. Jadi lebih kental ke sudut budaya. Ya. Apalagi Nas selain itu? Budaya apa yang keseharian maksudku? Yang semacam kayak gitu kita harus benar-benar mentaati, kita harus taat tuh ke budaya itu. Apalagi? Kalau kita Ini ngomong sehari-hari ya? Ya. Keseharian. Kalau kita pergi kemana-mana nggak boleh. Misalnya kita pergi ke hutan nih. Ini karena kita bahas keseharian ya Iya, Mas. keseharian. Karena orang di Kalimantan kan katanya banyaknya hutan. Iya. Nah, kalau saya kan kebetulan anak petani nih, sering ke hutan. Untuk kita berladang bukan kayak di sini yang sawah kayak gitu, tapi lebih ke hutan. Kering gitu Mas. Kering. Ladangnya kering. Ladang kering. Bukan Apa yang sawah. ditanam? Nah, itu padi. Oh. Nah, itu kan pasti kita lewat hutan tuh, pasti hutan Oke. rimba tuh. Nah, kita nggak boleh ngomong yang kasar, nggak boleh misalnya buang air sembarangan kayak gitu. Itu hutannya seperti apa sih? Kayak hutan-hutan di Jawa gitu nggak? Yang kamu lihat di sekitar sini? Lebih Mas, Lebih. karena kan kita di sana penuhnya hutan dan pembangunannya masih
Ya. belum terlalu kan. Jadi apalagi kebetulan saya di desa, di kampung kayak gitu. Jadi banyak ibaratnya hutannya masih asri kayak gitu. Berarti mau nggak mau Ya. itu tetap berdekatan dengan hal-hal mistis kan Mas berarti? pasti itu. Oh, jadi harus sopan, nggak Ya, boleh buang sopan. air sembarangan. Kalau itu dilanggar apa yang akan terjadi? Misalkan sudah nggak tahan nih buang air di situ. Permisi, Oh, permisi, harus permisi. permisi. Bilang aja permisi, aku udah nggak tahan kayak. Numpang pipis di sini, misalnya kalau pipis gitu. Kalau misalkan Buang air besar. enggak, kalau misalkan lupa nggak bilang apa yang terjadi. Biasanya ya sakit, Mas. Oh, Sakit. sakit ya. Ya. Sakitnya yang dokter nggak bisa sembuhin. Biasanya kayak gitu. Nanti kalau mau disembuhkan, ngelihat dulu nih, ini gara-gara apa? Misalnya dokter nggak bisa nih, pasti pergi ke dukun. Nanya ini karena apa? Gitu, berobat ke dukun kalau kami bilang orang pintar itu. Nah pasti dibilang ini gara-gara dia buang air sembarangan kayak gitu. Kita harus minta maaf dan biasanya ngasih sajen kayak gitu. Ke Apa yang situ dia ya. minta. Tapi bisa disembuhkan. Bisa. Kalau sakit kayak gitu bisa disembuhkan, Mas. Tapi dengan perantara orang pintar itu tadi. Ya, karena kan kalau kita lihat dengan mata telanjang seperti itu kan nggak bisa. Oke. Harus orang yang pintar yang benar-benar bisa melihat itu baru bisa gitu membantu. Kalau tua itu buat apa sih, Mas? Tauku kalau tua itu kan hal yang wajar kan. Ya, Itu gimana ceritanya? tua itu kan minuman khasnya orang Dayak ini. Kalau orang bilang itu susu Kalimantan. Oh, susu Kalimantan itu tua. Ya, tua. Kalau orang bilang susu Kalimantan itu tua lah, Mas. Itu benar-benar bisa memabukkan kayak minuman beralkohol gitu. Iya, Dan kayak itu minum. biasa minum kayak gitu berarti. Biasa, karena kita setiap daerah itu punya yang namanya upacara adat Oke. tutup tahun. Mm-mm. Nah, upacara tutup tahun itu khusus yang musim panen. Oh. Tutup tahun musim panen. Kalau di Jawa kan sawahnya bisa 3 bulan sekali ya, Mas. Mm-mm. Nah, kalau di Kalimantan itu 1 tahun sekali. Nah, kita biasanya untuk merayakan tutup tahun musim panen itu ya pesta gawai namanya. Gawai. Ya, nah di situ pasti ada tua. Itu minuman wajib ya berarti ya. Iya. Tua ya. Berarti kalau seorang wanita minum itu bukan hal yang awam berarti ya. Iya, biasa aja gitu. Berarti Kalau kamu kuat minum ya? lumayan. Ya. Berarti minum-minuman beralkohol udah biasa ya? Kalau tua, tapi kalau arak enggak mampu, Mas. Oh, beda. Beda. Ah, lo kan sama-sama memabukkan. Bedanya di mana? Kalau tua itu katanya bikin kayak seger gitu loh, Mas. Ada khasiatnya. Bukan khasiat juga, tapi Apa? lebih kalau arak itu kan buat sakit kan. Mm-mm. Kalau mabuk itu pasti sakit. Mm-mm. Kalau tua enggak, karena kan dari beras kayak Oh, gitu. bahannya bikin sendiri. Ya, tape itu, Mas. Tape ya? Ya, Oh, kamu bisa bikin? bisa. Aku bikinkan kapan-kapan ya. Ya, kapan-kapan ya. Tapi raginya harus dikirim dari Kalimantan. Ada Oh. ragi khusus tuanya. Ragi-ragi di sini enggak bisa? Enggak. Karena di sini kan ragi tape. Ragi tape biasa. Ya, Oh, gitu. Kamu bisa bikin tua ya? bisa. Pernah Gila. kemarin bikin tua. Kamu mau kasih. Kapan-kapan ya, Mas? Bener ya? Ya. Oke, aku penasaran itu berarti tua. Oh. Banyak kemarin kami buatnya. 3 kilo. Itu gini. Setiap hari berarti minum itu biasa minum tua. Biasa. Tapi kalau hari-hari biasa itu enggak, Mas.
Tapi hari-hari kalau tertentu ada aja. ditawari pasti minum kayak gitu. Tapi kalau musim gawai itu rata-rata setiap rumah itu pasti ada. Jangan kamu minum banyak karena dia manis gitu kan. Nanti pulang teler. Belum sampai rumah yang di ujung kamu udah teler. Ada yang sampai teler gitu? Ada. Namanya kan gawai kan Mas. Kita senang-senang pesta. Berarti kayak pesta joget-joget. rakyat gitu ya? Iya. Makan-makan, Iya. nari-nari ada Iya. gitu ya? Ada teler karena tua juga? Ada. Terus itu efek telernya kalau sama minuman beralkohol parah mana itu? Kalau itu kan memabukkan. Kalau tua itu kan memabukkan. Enggak buat sakit gitu loh Mas. Kalau arak itu kan bisa ke hati kayak ke gitu organ kan. dalam. Lebih ke situ. Kalau tua enggak. Enggak. Biasanya buat mabuk, teler. Paling kalau orang mabuk emosi, paling kayak gitu. Tapi bisa dinetralkan, ada penetralnya. Ada. Itu namanya kalau kami bilang itu tabas. Tabas apa Ya, lagi itu tabas tuh makanan yang disediakan khusus kalau sambil minum tua makan tabas itu. Biar nggak mabok. Ya, biasanya daging ayam entah yang maaf ya Mas. Ya. Kayak Oke. gitu. Ya, Karena ya, kan ya. kebanyakan orang sana itu kan makan maaf ya, Iya, gitu. kebiasaan nggak masalah. Ayam, nggak apa-apa, kayak nggak gitu. apa-apa. Oh, ternyata seru ya, banyak kebudayaan-kebudayaan yang bener-bener gimana ya? Kayaknya nggak logis tapi itu yang terjadi. Iya, itu yang terjadi. Kalau kita pikirkan gini kan, kok gini sih? Kan harusnya kayak gini. Nah, tapi kalau karena kita lebih menghargai kebudayaan, apalagi orang Kalimantan kuat benar ya Mas, kalau dengan adat istiadat itu. Orang datang aja disambut. Nah, kalau orang rombongan kayak gitu. Nah, pasti disambut. Sekarang gini Nas, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Sama-sama kita sebagai generasi muda. Aku generasi mudanya Jawa, kamu generasi mudanya Dayak. Ya. Suku Dayak orang Kalimantan. Nah, kalau di sini aku dan banyak yang lainnya itu kan pasti akan menjunjung tinggi budaya. Ya. Apapun bentuknya, tradisi budaya kan banyak di Jawa juga banyak. Tradisi-tradisi yang mungkin banyak kemiripan dengan di tempatmu. Ya. Nah, kamu dan anak-anak muda yang lain di sana itu menyikapi kebudayaan itu gimana? Apakah banyak juga yang tidak peduli? Aku nggak peduli, aku nggak percaya dengan pose, dengan yang lain-lain kayak pipis sembarangan, aku nggak percaya. Apakah seperti itu? Apakah juga ada yang benar-benar menjunjung tinggi nilai budaya? Kalau ini Mas tanya di kampus ya atau Enggak, teman-teman? kamu sendiri. Oh, kalau kamu, saya sendiri. kamu pribadi dan mungkin orang-orang di lingkunganmu di Kalimantan sana Kalau saya sendiri menyikapi kebudayaan itu loh. lebih percaya Mas kalau saya karena udah diajarkan. Nah, diajarkan itu ibaratnya turun temurun. Kalau saya sih percaya apapun yang orang tua saya bilang tentang kebudayaan, saya itu percaya. Karena itu kebiasaan kita dari dulu, dari nenek moyang kita dulu. Nah, cara menyikapi ya ini kan orang Dayak bukan hanya suku Dayak saya aja. Kalau saya kan suku Dayak Kebahan. Nah, bukan hanya suku Dayak saya aja. Ada Ae, ada Iban, ada Kenayan. Itu kan banyak sub-sukunya kalau orang bilang. Nah, itu kita punya kebudayaan lagi masing-masing. Kalau saya pasti ada perbedaan kayak Dengan gitu. suku yang lain. Suku Dayak Oke. yang lainnya. Kayak misalnya saya ini kan suku Dayak Kebahan. Nah, sama suku Dayak Ahe itu beda. Pasti ada beda kebudayaan. Kita saling menghargai karena kita masih satu. Bukan hanya di suku Dayak aja sih, Mas. Kalau Jawa juga. Apapun yang ibaratnya kalau teman-teman, kalau saya ini kan sekarang tinggal di Jawa nih. Kata orang bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya.
Kalau orang Dayak juga bilang kalau untuk sapaan tuh adil katalino bacuramin kak saruga basengat kak jubata. Nah kayak gitu. Itu Kita kan apa percaya artinya? dengan Tuhan. Artinya apa itu tadi? Adil sesama manusia, adil kak talino, bacuramin kak saruga, becermin ke surga. Adil kak talino, becermin saya Adil lupa. dengan manusia. Adil kak talino, Heeh. bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Oh. Apa? Kayak kita percaya kepada Tuhan gitu. Apa adil sesama manusia, maaf, bercermin kepada di surga dan percaya kepada Tuhan kayak gitu intinya kayak gitu. Kan kita harus percaya kayak gitu Mas. Karena kebudayaan kita ini sangat kental, kita juga harus saling menghargai satu sama lain yang kebudayaan adat istiadat yang berbeda kayak gitu. Bukan hanya sesama saya yang Kalimantan aja berbeda, jadi saya juga harus menghargai dengan yang suku lain juga, bukan hanya Kalimantan, Jawa juga, suku Batak atau apa segala suku-suku yang lainnya saya juga harus menghargai. Kalau gitu itu dari pribadi saya sendiri. Kalau belajar itu nggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa. Nah, saya belajar suku Jawa, saya belajar suku Batak, ibaratnya kebudayaannya itu kan untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Bukan kecuali kalau saya punya niat untuk menjelekkan, itu baru nggak boleh. Kalau saya mau belajar, oh ini suku Jawa ternyata kayak gini, suku Kalimantan kayak gini, suku Dayak kayak gini, semua orang itu boleh. Nah itu menurut saya, kalau tanggapan dari saya pribadi ya Mas, seperti Berarti tetap itu. prinsipnya menjunjung tinggi kebudayaan. Kebudayaan. Oke, setuju aku. Kalau ada nggak generasi muda di tempatmu sana yang tidak percaya dengan budaya semacam itu? Ada. Tetap ada ya? Tetap ada. Oke. Karena kan apa? Ibaratnya kurang dikasih oh gini loh dari misalnya entah orang tuanya memberi kayak pengajaran kayak gitu. Kita tuh harus seperti ini, seperti ini. Nah, kurangnya itu juga bisa mempengaruhi untuk anak itu nggak percaya. Kan guru terbaik itu orang tua. Nah, dari situ. Oke, mantap Anas. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Masih banyak hal pertanyaan yang pengen tak sharingkan. Aku juga pengen belajar banyak kebudayaan, terutama di tempatmu. Ya. Karena itu sangat menarik sekali ya. Dan kesimpulannya adalah gini teman-teman semua. Jangan melihat orang dari katanya. Ya. Jangan melihat orang dari luar. Ya. Kenali, karena apa isu-isu atau mitos-mitos yang beredar di luar sana itu belum tentu seperti itu. Ya. Nyatanya aku kenal sama Anas ini sudah lama, ternyata dia orangnya bener baik. Apa ya, gampang nyambung gitu loh, enak gitu loh, komunikasi kayak sudah kenal lama gitu. Oke, makasih Nas ya. Iya Mas.